Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan kembali dari Lukas pasal 1 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau sebelumnya kita telah belajar firman Tuhan dari kisah perjumpaan antara Gabriel dengan Maria, minggu lalu kita menikmati menu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, pada hari ini masih dalam rangkaian kita merayakan Natal, dalam rangkaian kita merenungkan kembali kelahiran Tuhan Yesus, maka dari semua tokoh-tokoh yang terlibat yang ada di sekeliling kelahiran Tuhan Yesus, satu kata yang merupakan sikap hati dan juga tindakan mereka, baik itu Maria, baik itu Yusuf, orang Majus, para malaikat, semuanya adalah tentang ketaatan. Itu yang disampaikan oleh Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini bicara tentang ketaatan. Jadi pada hari ini kita akan menikmati menu makanan rohani, yaitu taat kepada Tuhan. Dan taat itu memang merupakan satu-satunya syarat, satu-satunya kunci untuk kita. Konteksnya Maria bisa dipakai Tuhan, konteksnya Yusuf bisa dipakai Tuhan, para orang Majus mereka mendapatkan anugerah Tuhan, dan konteksnya kita juga, bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa ketaatan itu adalah kunci untuk diberkati Tuhan. Dan ketaatan itu merupakan sikap hati dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Banyak orang yang baik, banyak orang yang pintar, banyak orang yang luar biasa, banyak orang yang kompetensinya bisa diandalkan. Tetapi ketika semua itu tidak disertai dengan sikap hati yang taat, pada akhirnya semuanya itu hanya akan membuat mereka berhenti di tengah jalan. Mereka tidak akan berkesinambungan dipakai Tuhan, mereka tidak akan berkelanjutan dipakai Tuhan. Karena yang dicari Tuhan itu bukan orang yang mampu saja, tapi orang yang mau. Bukan hanya orang yang bisa saja, tapi orang yang bersedia. Jadi kata kunci mau, bersedia itu merupakan sikap hati yang taat. Dan ketika melakukan seperti yang diperintahkan, Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu bicara tentang karakter yang taat. Dan memang kita harus memiliki keseimbangan antara karunia dan karakter. Karunia itu bicara tentang skill kita, karunia pelayanan, talenta-talenta kita, kepintaran kita, kehebatan kita. Tapi tanpa didasari karunia itu dengan karakter yang baik, maka semuanya tidak akan membuat kita bisa bertahan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Di Alkitab banyak contoh-contoh orang yang karunianya luar biasa, bahkan diurapi luar biasa, tapi karakternya tidak baik, tidak punya sikap taat, tidak punya sikap setia, tindakan taat, tindakan setia, ya pada akhirnya mereka akan berhenti di tengah jalan. Dan bahkan kalaupun mereka melanjutkan, mereka tidak happy ending. Satu contoh saja yang kita lihat, itu adalah Raja Saul, raja pertama Israel. Raja Saul itu orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang hebat melebihi orang-orang di zamannya. Tetapi apa yang terjadi? Akhir hidupnya sangat tragis. Dia mati di medan peperangan, dan dia mati juga dengan sangat tragis. Kedua anaknya juga demikian. Bahkan sampai akhirnya karena dia merasa akan malu ketika mati di tangan musuh, dia bunuh diri. Sangat tragis. Kenapa bisa begitu? Dia juga dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, kompetensinya yang luar biasa. Satu saja yang menghancurkan itu semuanya, yaitu apa? Ketaatan. Saul gagal dalam hal menjaga sikap hatinya tetap taat kepada Tuhan. Nah, belajar dari kisah Maria, akhirnya Maria dipakai Tuhan.
Maria mendapat kehormatan sebagai wanita. Orang seluruh dunia menyebut beliau sebagai Bunda Maria. Namanya termasyhur, namanya dipajang, namanya menjadi nama sakral oleh karena Maria mau taat kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar menjadi orang yang taat kepada Tuhan, taat secara mutlak, sehingga kita akan terus berada di dalam lingkaran kasih anugerah Tuhan. Kita akan terus berada di jalan di mana kita berjalan dalam rencana kehendak Tuhan, dan kita akan sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga apapun masalah, pergumulan, rintangan yang kita hadapi, kita akan tetap happy ending bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semuanya.